Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran matematika. Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai materi pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang komponen-komponen bilangannya dapat dinyatakan sebagai persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Nah, setelah ini Ustazah akan menjelaskan ke kalian bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Syarat untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal adalah mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000. Untuk bagian yang pertama, kita akan membahas contoh pecahan desimal per 10. Kalian perhatikan di situ ada pecahan 2/5. Di mana 2 itu sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut. Nah, di sini kita akan mengubah penyebutnya menjadi 10. Sehingga kita kalikan dengan bilangan berapa sehingga 5 itu berubah menjadi 10? Ya, kita kalikan dengan 2. Sehingga penyebutnya itu bisa kita tulis 5 kali 2. Kemudian pembilangnya juga kita kalikan dengan 2. Jadi bisa kita tulis 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4 dan 5 kali 2 sama dengan 10. Kemudian kita ubah ke bentuk desimalnya. Nah, seperti yang kalian sudah pelajari waktu SD, bahwa bilangan desimal itu ditulis dengan tanda koma. Kemudian, karena penyebutnya di sini adalah 10, jadi di belakang koma itu hanya ada satu angka. Angka yang ada di belakang koma itu adalah pembilangnya. Jadi karena pembilangnya di pecahan tersebut adalah 4, maka kita pindahkan 4 ke belakang koma. Jadi bisa kita tulis koma 4. Kemudian bilangan yang ada di depan koma berapa? Iya, bilangan yang ada di depan koma adalah 0. Sehingga bentuk desimal dari 2/5 itu sama dengan 0,4. Kemudian untuk contoh yang kedua ada pecahan 7/2. Ya, kita ubah penyebutnya menjadi 10 sehingga 2 supaya bisa menjadi 10 maka kita kalikan dengan 5. Kita tulis penyebutnya menjadi 2 kali 5 dan pembilangnya 7 kali 5. Itu sama dengan 7 kali 5 hasilnya 35 dan 2 kali 5 hasilnya yaitu 10. Kemudian kita tuliskan dalam bentuk bilangan desimal. Nah, kita tuliskan dulu di sini 35 itu kita pindahkan ke belakang koma. Kemudian seperti yang sudah di awal tadi Ustazah sebutkan bahwa untuk pecahan yang berpenyebut 10 jika diubah menjadi bilangan desimal maka di belakang koma hanya ada satu angka saja. Kemudian bagaimana untuk yang contoh yang kedua ini? Di belakang koma itu ada angka 3 dan 5. Supaya hanya di belakang koma itu hanya ada satu angka, maka kita pindahkan komanya di belakang angka 3. Jadi di sini bentuk desimal dari pecahan 7/2 itu sama dengan 3,5.
Nah, sampai di sini bisa dipahami ya untuk pecahan desimal per 10. Jadi, kalian bisa ingat, jika penyebutnya 10, maka di belakang koma itu hanya ada satu angka saja, tidak boleh lebih. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh pecahan desimal per 100. Kita lihat ada pecahan 15 per 20. Nah, karena di sini bentuknya adalah pecahan desimal per 100, maka penyebutnya kita ubah menjadi 100. Untuk contoh yang pertama ini penyebutnya adalah 20. Sehingga 20 kita kalikan dengan bilangan berapa hasilnya menjadi 100? Iya, kita kalikan dengan 5. Jadi bisa kita tulis penyebutnya menjadi 20 kali 5, dan begitu juga dengan pembilangnya. Kita kalikan dengan 5. Jadi kita tulis 15 kali 5. Sama dengan 15 kali 5 hasilnya yaitu 75. Kemudian untuk penyebutnya yaitu 20 kali 5 sama dengan 100. Nah, di sini anak-anak ada perbedaan dengan penyebut 10 ya. Kalau penyebut yang 10 tadi di belakang koma hanya ada satu angka. Tapi untuk yang penyebut 100 di belakang koma itu terdapat dua angka. Jadi di sini kita tuliskan koma, kemudian seperti yang di awal tadi pembilangnya kita tuliskan di belakang koma. Jadi di sini kita tulis 75. Kemudian bagaimana dengan angka yang ada di depan koma? Ya, angka yang ada di depan koma kita tuliskan 0. Nah, sekarang setelah menjadi bentuk desimal atau setelah menjadi bilangan desimal, maka cara membacanya bilangan desimal tersebut yaitu 0,75. Jadi tidak dibaca 0,75. Membacanya tidak seperti itu ya. Jadi yang benar itu membacanya adalah 0,75. Kenapa demikian? Karena setelah koma itu tidak ada nilai tempat puluhan, ratusan, atau ribuan. Jadi setelah koma itu nilai tempatnya adalah per sepuluhan, per seratusan, atau per seribuan. Jadi kita membacanya dengan cara disebutkan satu-satu angkanya. Jadi kalau dalam contoh ini berarti menjadi 0,75. Kemudian contoh yang kedua ada pecahan 32 per 25. Di sini kita juga ubah penyebutnya menjadi 100. Ya, jadi penyebutnya di situ 25, supaya bisa menjadi 100 maka kita kalikan dengan berapa? Iya, kita kalikan dengan 4. Jadi kita tulis 25 kali 4. Kemudian pembilangnya juga kita tulis 32 kali 4. Sama dengan 128 per 100. Kemudian kita tuliskan dalam bentuk desimalnya. Kita pindahkan pembilangnya ke belakang koma. Nah, di sini kalian ingat lagi bahwa untuk penyebut 100 di belakang koma itu terdapat dua angka. Sehingga tanda koma yang ada di depan angka 1 kita geser satu tempat. Jadi tempatnya sekarang ada di belakang angka 1. Kemudian bilangan desimalnya ini bisa kita baca
yaitu 1,28. Oke, selanjutnya kita bahas contoh pecahan desimal per 1000. Nah, di situ ada bentuk pecahan 15 per 20. Kita akan ubah penyebutnya menjadi 1000. Jadi 20 kita kalikan dengan berapa supaya bisa menjadi 1000? Iya, kita kalikan dengan 50. Kemudian pembilangnya juga sama, kita kalikan dengan 50 sehingga kita tulis 15 kali 50 sama dengan 750 per 1000. Kemudian bentuk desimalnya, karena di sini pecahannya berpenyebut 1000, maka jika ditulis dalam bentuk desimal, di belakang koma itu ada 3 angka. Jadi perbedaannya, kalau penyebut 10 di belakang koma itu hanya ada 1 angka. Kemudian untuk penyebut 100 di belakang koma ada 2 angka. Sedangkan untuk penyebut 1000 di belakang koma itu ada 3 angka. Sehingga di sini kita tuliskan pembilangnya, kita pindahkan ke belakang koma. Menjadi seperti ini ya. Kemudian di depan koma kita tuliskan angka 0. Sehingga bentuk desimalnya yaitu dari pecahan 15 per 20 itu bentuk desimalnya sama dengan 0,750. Ya, cara membacanya begitu ya. 0,750 bukan 0,750. Itu cara membaca yang salah. Jadi yang benar adalah 0,750. Selanjutnya contoh yang berikutnya ada pecahan 32 per 25. Di sini kalian perhatikan penyebutnya adalah 25, akan kita ubah menjadi 1000. Maka kita kalikan dengan bilangan berapa sehingga menjadi 1000? Iya, kita kalikan dengan 40. Jadi penyebutnya kita tulis 25 kali 40 dan pembilangnya kita tulis 32 kali 40. Hasilnya yaitu 32 kali 40 sama dengan 1280 dan 25 kali 40 sama dengan 1000. Sekarang bentuk desimalnya kita pindahkan pembilangnya itu di belakang koma. Jadi kita pindahkan 1280 ini ke belakang koma. Selanjutnya, karena penyebutnya 1000, maka di belakang koma itu hanya ada 3 angka. Sehingga koma yang ada di depan angka 1 kita pindahkan ke belakang angka 1. Jadi bentuk desimal dari 32 per 25 itu sama dengan 1,280. Oke, sampai di sini bisa dimengerti ya bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kemudian kalian juga perlu ingat bagaimana cara membaca bilangan desimal. Jadi kalau setelah tanda koma itu tidak dibaca nilai tempat puluhan atau ratusan atau ribuan, tapi membacanya adalah seperti membaca angka satuan. Kemudian selain itu juga tadi untuk penyebut 10 itu hanya ada 1 angka di belakang koma. Kemudian untuk penyebut 100 itu ada 2 angka di belakang koma, dan untuk penyebut 1000 itu ada 3 angka di belakang koma. Nah, anak-anak, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal
itu ada dua cara. Nah, cara yang sudah Ustazah jelaskan ini adalah cara yang pertama, yaitu dengan cara apa tadi? Mengubah penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan cara yang kedua, bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Untuk cara yang kedua, kita gunakan pembagian bersusun. Jadi di sini sebagai contoh yang pertama yaitu 2/5. Oke, 2/5 akan kita ubah menjadi pecahan desimal dengan cara pembagian bersusun. Oke, kita tuliskan di sini 2 di bagian dalam dan 5 di bagian luar. 2 dibagi 5 itu kan tidak ada hasilnya. Jadi kita tambahkan angka 0 sebagai angka yang ada di belakang angka 2. Jadi angkanya menjadi 20. Kemudian untuk di bagian atas kita tuliskan 0, ya, kita tuliskan 0, selanjutnya 5 dikalikan berapa hasilnya menjadi 20. Iya, dikalikan dengan 4. 4 kita tuliskan di atas, kemudian hasil perkalian 5 kali 4 kita tuliskan di bawah angka 20. Sehingga jika kita kurangkan 20 dikurangi 20 hasilnya yaitu 0. Jadi untuk bentuk desimal dari pecahan 2/5 itu sama dengan 0,4. Hasilnya sama ya dengan cara yang di awal tadi, bahwa pecahan 2/5 juga menghasilkan 0,4. Selanjutnya pecahan 7/2. Kita hitung di sini, 7 kita tuliskan di bagian dalam dan 2 kita tuliskan di bagian luar. Kemudian kita bagi, yaitu 7 bagi 2. Itu hasilnya adalah 3. Kemudian 3 kali 2 itu 6. Selanjutnya kita kurangi 7 dengan 6, itu hasilnya adalah 1. Kemudian kita bagi lagi, 1 dibagi 2, itu kan tidak bisa, sehingga kita tambahkan angka 0. Kemudian di bagian atas kita tambahkan koma, sehingga menjadi 3 koma. Selanjutnya 10 dibagi 2, itu hasilnya adalah 5. Kemudian perkalian dari 5 kali 2 hasilnya 10, kita tuliskan di bagian bawah. Kemudian kita kurangkan sehingga 10 kurangi 10 itu hasilnya adalah 0. Jadi pecahan 7/2 itu sama dengan 3,5. Contoh berikutnya yaitu pecahan 15/20 sama dengan berapa ya? Ya, kita hitung dulu dengan pembagian bersusun. Yaitu di dalam kita tuliskan 15 dan di luar kita tuliskan 20. Coba di situ kita hitung dulu 15 apakah bisa dibagi dengan 20? Iya, tidak bisa. Kalau tidak bisa maka kita tambahkan angka 0. Kemudian di bagian atas kita tuliskan 0, selanjutnya 20 dikalikan berapa sehingga hasilnya 150 atau mendekati 150. Iya, dikalikan dengan 7. Jadi 20 dikali 7 itu hasilnya adalah 140. Jadi dia hasilnya mendekati 150 ya. Kemudian 140 kita tuliskan di bawah bilangan 150. Kemudian kita kurangkan
150 dikurangi 140 itu adalah hasilnya 10. Selanjutnya 10 dibagi 20 itu kan tidak bisa. Maka kita tambahkan 0. Sehingga angka 10 tadi menjadi 100. Selanjutnya kita bagi, yaitu 100 bagi 20. Bisa tidak? Bisa. 120 hasilnya yaitu 5. Kemudian perkalian dari 5 kali 20 yaitu 100, kita tuliskan tadi di situ. Kemudian kita kurangkan sehingga 100 kurangi 100 itu hasilnya 0. Jadi bentuk desimal dari 15/20 itu sama dengan 0,75. Kemudian contoh berikutnya yaitu 32/25. Bentuk desimalnya yaitu kita buat dengan cara bersusun juga, yaitu 32 di bagian dalam dan 25 kita tuliskan di bagian luar. 32 dibagi 25 itu menghasilkan berapa? Hasilnya 1 ya, yaitu nanti bersisa. Kemudian kita kalikan 1 kali 25, hasilnya yaitu 25. Kemudian kita kurangkan 32 dikurangi 25, itu hasilnya adalah 7. Kemudian 7 dibagi 25 kan tidak bisa, jadi kita tambahkan 0. Kemudian di bagian atas, karena yang di bagian bawah tadi kita tambah 0, maka yang di bagian atas kita tuliskan tanda koma. Selanjutnya 70 dibagi 25. Kira-kira perkalian berapa? Yaitu 25 dikali berapa yang hasilnya mendekati 70? Iya, 25 kali 2, yaitu hasilnya 50. Yang 2 kita tuliskan di atas, 50 kita tuliskan di bawah angka 70. Kemudian 70 kita kurangi dengan 50, hasilnya yaitu 20. Selanjutnya 20 kita bagikan dengan 25. Apakah bisa? Iya, tidak bisa. Jadi kita tambahkan lagi angka 0 menjadi 200. Selanjutnya 200 kita bagi dengan 25. Hasilnya berapa? Iya, hasilnya adalah 8. Kemudian perkalian dari 8 kali 25 kita tuliskan di bagian bawah, yaitu 200. Kemudian dikurangi, hasilnya adalah 0. Sehingga pecahan 32/25 itu hasilnya dalam bentuk desimalnya adalah 1,28. Anak-anak, sampai di sini bisa dipahami ya bagaimana cara menghitung atau mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal menggunakan cara pembagian bersusun. Mudah ya caranya. Nah, contoh selanjutnya yaitu pecahan 5/8 akan kita ubah menjadi pecahan desimal menggunakan pembagian bersusun. Di sini kita tuliskan 5 di bagian dalam dan 8 di bagian luar. Untuk 5 dibagi 8 itu tidak bisa, sehingga kita tambahkan 0. Kemudian di bagian atas kita tuliskan 0, selanjutnya 50 dibagi 8. Coba di sini kira-kira perkalian berapa? Yaitu 8 dikali berapa hasilnya mendekati 50. Berapa? Iya, 8 dikali 6 hasilnya yaitu 48. Kemudian kita kurangi, yaitu 50 dikurangi 48 hasilnya adalah 2. Kemudian 2 dibagi 8 itu kan tidak bisa. Sehingga 2 kita tambahkan dengan
angka 0 menjadi 20. Selanjutnya 20 dibagi 8 itu hasilnya 2, yaitu yang mendekati ya. Jadi 8 kali 2 itu adalah 16. Selanjutnya dikurangi lagi. 20 kurangi 16 itu sama dengan 4. Kemudian kita bagi lagi, 4 dibagi 8. Ternyata tidak bisa. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 0 menjadi 40. Nah, dari sini 40 kita bagi dengan 8 dan hasilnya adalah 5. Kemudian kita kalikan, 5 kali 8 itu sama dengan 40. Selanjutnya kita kurangkan hasilnya, 40 kurangi 40 sama dengan 0. Jadi di sini bentuk desimal dari 5/8 itu sama dengan 0,625. Nah, anak-anak, bagaimana? Sampai di sini bisa dipahami ya? Jadi, dari video pembelajaran kali ini, kalian bisa mengetahui bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, yaitu dengan dua cara. Cara yang pertama adalah mengubah penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan pembagian bersusun. Kalian boleh memilih mau menggunakan cara yang mana, mau menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Jadi Ustazah izinkan kalian memilih yang menurut kalian lebih mudah. Baik anak-anak, video pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa materi yang sudah Ustazah jelaskan kalian buat rangkuman di buku catatan. Baik, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.